Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Bagi kita tanggal 28 Mei itu adalah merupakan puncak karena ini persoalannya sudah memakan korban ya. Iya. Karena di awal ya boleh dikatakan kepedulian kita sebagai warga yang merasa Aduan masyarakat tadi, responnya seperti apa? Nah ini kan Bapak sebagai calon. Ya, kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak kali Kuahmu. Oke. Video kali ini kita kehadiran tokoh masyarakat di Percut Setuan, tepatnya di Desa Bandar Setia. Sebenarnya saya sudah kenal lama sama beliau, tapi baru berkesempatan ketemu lagi di podcast ini ya. Nah, beliau aktif sosial, bermasyarakat, membantu banyak masyarakat, dan berkesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif tahun 2024 dari Partai PBB. Ini dia Pak Rambe. Yeay. Pak Rambe bener ya? Ya. Kalau nama panjangnya Pak, biar kenal semua teman-teman. panjangnya Safwin Asrudi Rambe. Pak Safwin Asrudi Rambe. Gokil. Di Bandar Setia bener Pak ya? Bandar Setia. Gak ada yang salah saya sampaikan tadi kan? Iya. Pas semua ya tokoh masyarakat. Nah, berhubung Pak Rambe ini orang Bandar Setia, orang Percut Setuan, orang Tembung lah ya. Orang Tembung. Jadi kan Pak, saya ini kan dulu SD saya di Alizrah 2. Oh iya. Saya angkatan kedua SD-nya di situ. Jadi saya mengabdi pun di situ sekarang menjadi tim kreatifnya, dan belakangan dapat kabar Pak. Ya, termasuk warga kita, masyarakat kita, tetangga kita meninggal dunia, dan adik kelas kita meninggal dunia sekaligus 2 nyawa Pak hilang. Itu diakibatkan oleh banjir. Nah, Pak Rambe ini adalah tokoh masyarakat yang dekat dengan masyarakat perihal apapun yang jadi permasalahan masyarakat. Nah, hari ini di podcast ini saya ingin berbicara tentang banjir yang ada di Percut Setuan, khususnya di Bandar Setia Pak. Pak, sebentar, boleh cerita kejadian seperti apa? 2 anak muda yang masih sekolah, satu sekolah SMP, satu lagi kuliah, kenapa bisa meninggal Pak? Silakan Pak. Ya terima kasih di Bacrit ya. Bacrit Banyak kuah ya. Banyak kali kuah. Atas undangan hadir Sama-sama di sini Pak untuk berdiskusi, berbincang-bincang. Ya terkait tadi sebenarnya kita belum merasa sih sebagai tokoh masyarakat. Tapi kita peduli ya. Itu dia. Peduli terhadap kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Yang sehari-hari kita melihat terkadang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, baik juga persoalan ya sosial ya, kemudian juga persoalan tentang penyakit-penyakit masyarakat, kemudian juga yang akhir-akhir ini memang di lingkungan kita persoalan banjir ini memang di Kecamatan Percut Setuan ini selama saya di sini dan saya perhatikan memang sudah cukup lama. Iya. Kalau secara umum memang banjir ini hampir merata, misalkan di setiap kabupaten kota bahkan di provinsi sudah menjadi hal yang umum. Karena memang secara umum kita lihat bahwa negara kita ini ya sebagai negara yang ya katakanlah curah hujan ya. Ya tentu kalau kita lihat juga di Percut Setuan ini kondisi dataran ya apalagi berada di hilir ya, di hilir ke laut. Ke laut. Nah, jadi dari tahun 2017 sudah kita alami hingga sekarang. Oke. Nah, terkait dengan dampak banjir tersebut menghilangkan nyawa 2 orang itu sebenarnya tanggal 28 Mei. 28 Mei hari Minggu. Berarti meninggalnya karena banjir Pak? Karena banjir. Tenggelam. Dampak banjir tersebut ini meluap ke rumah-rumah masyarakat. Iya. Ya kalau di jalan di halaman itu sudah inilah ya sudah rata ya. Selama ini memang sebagian juga sudah masuk ke rumah dan puncaknya memang di 28 Mei kemarin. 28 Mei. Dan itu sudah
luar biasa. Luar biasa. Sampai selutut lah istilahnya kata masyarakat ya kan. Nah ini salah satu penyebabnya karena banjir sudah masuk ke rumah, kemudian ada kulkas ya, tenggelam, artinya separuh dari itu masuk air ke dalam kulkas tadi. Di dapur ya kan. Jadi ini peralatan elektronik ini termasuk kulkas, kemudian akhirnya berenergi lah berenergi kesetrum lah kesetrum air tadi. Jadi kulkas ini kan di belakangnya ya jelas ada kabel-kabelan segala macam. Nah itu yang membuat akhirnya kesetrum dan meninggal dunia. Awalnya ini adiknya yang perempuan ya masih duduk di kelas 8 kelas SMP, 2 SMP ya. Nah kemudian karena dibantu sama abangnya, akhirnya abangnya juga korban gitu dan meninggal dunia. Kejadian itu diperkirakan sekitar pukul 11 menjelang siang. Nah itu, jadi bisa kita bayangkan banjir itu tanggal 28 di malam minggu hingga tanggal hingga hari minggunya. Berarti kan air ini belum surut sampai jam 11. Benar. Nah, jadi kalau misalkan sudah kesetrum dari arus kulkas tadi itu kan langsung jatuh. Nah, begitu jatuh ke lantai, airnya masih tinggi, ya otomatis tenggelam juga kan. Kalau terbaring ya pasti tenggelam. Arusnya juga masih aktif gitu, masih ada gitu. Nah, jadi tidak ada yang melihat menyaksikan memang. Nah, itulah menjadi penyebabnya akhirnya larut dan akhirnya meninggal dunia. Nah itu yang kita dapat kabar, walaupun memang tidak semua menyaksikan, dan ini sekitar pukul 14 jam 2 baru ketahuan karena memang ada kecurigaan warga tetangga sekitarnya karena ada komunikasi dengan orang tuanya. Kebetulan juga orang tuanya nggak di dalam, tidak ada di tempat. Jadi hanya mereka berdua di dalam. Maksud si adik tadi mau ngapain ke dapur, Pak? Informasinya setelah ini dapat komunikasi telepon dari orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ada di rumah sakit nih. Orang tuanya juga lagi sakit ya. Orang tuanya sakit. Kemudian jam 10 pagi hari Minggunya komunikasi di telepon anaknya. Itulah mungkin karena kita nggak tahu komunikasinya gimana. Terus berlanjutlah ke kulkas tadi. Apakah mungkin mau memasak atau menyiapkan segala sesuatu? Itu mungkin ya. Si korban ini juga berada di seputaran kulkas. Saya juga dapat kabar pagi hari itu dia komunikasi dengan orang tua, menyampaikan kabar di sini banjir dan mati lampu. Iya, benar. Nah, jadi praduga kita adalah ketika hidup lampu listrik itu langsung kemungkinan seperti itu, Pak ya. Apa karena rumahnya terlalu rendah, Pak? Atau seperti apa? Kenapa ini bisa banjir, Pak? Atau cuma rumah itu aja yang banjir? Atau satu gang itu aja? Merata sebenarnya. Kalau kemarin kejadian tanggal 28 Mei itu merata dari beberapa dusun. Ada dusun 3, dusun 4, dusun 5 ya. Bukan persoalan rendahnya bangunan hampir merata semua. Kalau kita melihat ini persoalannya paret ataupun drainase yang ada di seputaran jalan ya, tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga buangan ke hilir, ke sungai. Nah ini tidak maksimal gitu. Dari tahun ke tahun banjir, mestinya ini menjadi perhatian semua pihak terkait termasuk pemerintah. Pak, tadi Bapak sampaikan di awal Bapak peduli sama masyarakat. Apa langkah Bapak ketika ada masyarakat yang terkena banjir dan hari ini di tanggal 28 itu, apa langkah Bapak menunjukkan kalau Bapak ini peduli sama masyarakat? Bagi kita tanggal 28 Mei itu adalah merupakan puncak karena ini persoalannya sudah memakan korban ya. Karena di awal ya boleh dikatakan kepedulian kita sebagai warga yang merasakan banjir. Ini sudah tahun 2018 kita usulkan ke pemerintah desa. Artinya kita melihat kita berharap ada peran serta pemerintah desa paling tidak bekerja sama dengan masyarakat. Dari 2017. Dari 2018. Nah, jadi kita melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Karena pada prinsipnya masyarakat kita ini kita melihat kan cukup peduli, cukup budaya gotong royong itu masih hidup sebagai salah satu kearifan lokal ya kan. Ini masih utuh. Kalau saya melihat di Bandar Setia, ya terlepas mungkin tingkat kehadiran masyarakat itu relatif ya. Tapi ajakan untuk bergotong royong pemerintah desa itu ada memang. Ya, sebagian ya namanya masyarakat peduli, ada yang tidak dengan bisa kesibukan hadir, masing-masing. Nah, kemudian kita juga melihat sejauh ini kan pemerintah desa punya keterbatasan ya dalam hal penanganan banjir. Kalau melihat sisi banjir ini memang sudah tidak ranahnya pemerintah desa.
Karena ini kalau kita lihat dari persoalan banjir yang tadi itu adalah drainase dan buangan ke sungai. Sepertinya anggaran desa tidak cukup. Atau juga mungkin kita tidak tahu, memang tidak ada anggarannya ke sana. Akhirnya sampai sekarang pun drainasenya tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki sampai sekarang. Karena kemungkinan besar pemerintah desanya tadi tidak mencukupi anggaran tadi. Iya, maka kita... Lantas bagaimana caranya supaya ini drainase bagus, Pak? Ya, itu dia. Terus kita lakukan komunikasi pemerintah desa, kita kerjasamakan. Juga peran mereka kita lihat melalui tadi gotong royong, kemudian normalisasi paret dilakukan, ya, kemudian juga pengkorekan sedimen, ya, lumpur itu. Ternyata juga tidak mengurangi persoalan banjir. Nah, setelah dilakukan survei dengan pemerintah desa ke lapangan, itu tadi buangan ke sungai itu elevasinya itu tidak pas, jadi kemiringannya tidak pas mengarah ke sungai. Jadi dia masih tinggi sehingga dorongan air itu masih lambat gitu. Nah, maka kesepakatan kita dengan pemerintah desa ketika rapat dengan warga, ketika itu kita motori, ya, kita coba untuk menggandeng semua pihak sehingga pemerintah desa juga ikut berpartisipasi dalam hal mendatangani turut oleh kepala desa, kemudian juga masyarakat semua memberikan tanda tangan sebagai dukungan dan pernyataan keresahan, ya, sebagai bentuk keresahan masyarakat. 28 KK, 280 KK yang menandatangani antara dusun 3 dengan dusun 4 ketika itu. Di tahun 2018. Nah, kemudian ditindaklanjuti di 2019 kita sampaikan ke kabupaten. Kemudian juga belum ada realisasi. Ke kabupaten melalui DPRD? Langsung ke dinas terkait. Dinas apa itu? Dinas PUPR. Oke. Nah, kemudian setelah kita sampaikan, kita berharap sesuai dengan birokrasi, kita sampaikan keluh kesah ini. Kemudian juga tidak ada realisasi, tidak ada respon yang cepat ketika itu. Maka di tahun 2021 kita usulkan kembali dengan melampirkan dukungan tanda tangan tersebut, ditandatangani kepala desa lagi. Dan akhirnya ketika itu sudah ada respon. Karena yang kita harapkan, hujan ini tidak bisa diprediksi karena volumenya tinggi, ya. Inilah yang direalisasikan dari Dinas PUPR alat berat. Karena yang kita lihat mengganjal selama ini persoalan banjir ini itu tadi paret yang tidak elevasinya pas. Dan ini kita harapkan adanya eskapator itu alat berat supaya dikorek, dibesarkan, kemudian gorong-gorongnya juga dibesarkan, ditambah. Ya, diameternya lebih besar lagi. Selama ini kan diameternya terlalu kecil, 80, sehingga tidak mampu menampung debit air gitu. Nah, siap. Namun ada kekecewaan kita juga terhadap respon, PUPR. Iya, PUPR. Yang kita harapkan saat itu harus dituntaskan dari beberapa dusun, hanya diberi waktu 2 hari untuk mengkorek tadi, membuat paret. Ada paret yang belum sesungguhnya jadi paret, ya artinya dibentuk kembali, dikorek lagi, dibentuk jadi paret. Cuma 2 hari aja. Cuma 2 hari, dan itu hanya tuntas di dusun 2. Jadi akhirnya yang menjadi target utama sebagai hilirnya pembuangan air ke sungai itu di dusun 4 sama dusun 3 tidak terrealisasi. Nah, kita melihat ketika itu ada apa persoalan ini, eskapator ini yang masih kita harapkan posisinya bisa bekerja, tapi ditarik balik sama PUPR. Mungkin mau dipakai eskapatornya. Kita positif aja. Memang informasi juga saat itu bahasanya memang seperti itu. Ada yang membutuhkan yang lain. Tapi sampai sekarang nggak turun lagi. Maka inilah puncak 28 Mei ini kita mengajukan lagi karena memang sudah tragis lah, ya. Menghilangkan nyawa ya. Jadi dengan penuh harapan kita kejar terus supaya ini terrealisasi. Nah, di Bandar Setia itu ada anggota dewan. Kenapa Bapak nggak ngadu sama anggota dewan itu? Karena kalau misalnya melalui anggota dewan, mungkin PUPR mau mendengarkan sepenuhnya, Pak. Mungkin ini pandangan Ajis, Pak, ya. PUPR akan dengan respon yang seperti ini, yang selama ini sampai yang terakhir lah, ya, tidak merespon sekali, bahkan cuma 2 hari segala macam. Tapi kalau dengan kekuatan anggota dewan yang ada di kampung ini, di kampung Bandar Setia, kemungkinan bisa diterge dan diperhatikan banget. Itu gimana, Pak? Nggak pernah Bapak ngadu ke anggota dewan kita? Sebenarnya memang idealnya seperti itu. Ada 11 loh anggota dewan dapil ini, Pak. Idealnya seperti itu, ya. Kita tahu bahwa semua masyarakat juga paham. Namanya anggota dewan itu kan wakil rakyat, ya. Perwakilan rakyat. Ketika itu kita sudah usulkan melalui pemerintah desa, kemudian juga kita berharap dari desa lah yang menyampaikan kepada
anggota DPR tadi. Benar. Nah, kemudian kalau secara individu, masyarakat juga sudah memberikan keluh kesahnya itu kepada anggota DPR dewan. itu. Ya. Nah, kemudian dari informasi yang kita peroleh di tengah-tengah masyarakat sudah disampaikan. Kemudian juga secara prosedur kita juga pernah mendengar ini sudah dibicarakan di Musrembang Desa, ya kan? Agar tahun berikutnya anggaran itu menjadi fokus prioritas untuk perbaikan drainase dan pembuatan drainase kan gitu. Tapi lagi-lagi saya nggak paham di mana persoalannya sehingga tidak menjadi prioritas masalah banjir di Bandar Setia ini. Pak, berarti 2018 lah kita bilang sampai sekarang ini kan istilahnya kalau anggota dewan sudah 2 periode. Kalau 2018 berarti dia terpilih di tahun 2019. Ya. Enggak. Kalau 2018 tadi pengaduan berarti dia terpilih di tahun 2014. Ya. Nah, sampai hari ini berarti kan dia terpilih lagi menjadi anggota dewan 2 periode. Peran dia selama 2 periode ini berarti tidak ada untuk mengatasi banjir atau seperti apa, Pak? Atau sudah? Yang saya bilang tadi, aduan masyarakat tadi, responnya seperti apa? Nah, ini kan Bapak sebagai calon, apakah Bapak akan memutus tali ketidakpedulian tadi terhadap banjir ya, Pak ya? Terhadap banjir atau seperti apa? Bagi kita seperti ini terlepas secara pribadi kita hari ini mencoba kembali aktif atau mencalonkan di legislatif ya. Terlepas dari itu, sebelumnya juga kita tetap peduli terhadap persoalan banjir dan lain sebagainya. Karena bagi kita tidak terlalu berpikir muluk-muluk ya. Jangan karena mencalek lantas peduli gitu. Nah, tidak ada niat pun di awal-awal kita sudah peduli ya. Benar. Termasuk juga persoalan sosial ya, persoalan dari urusan masjid gitu ya. Bagaimana mengajak masyarakat juga termasuk anak-anak muda peduli terhadap masjid gitu. Nah, itu selalu kita lakukan. Persoalan banjir ini kan sangat mendasar dan ini menjadi keresahan. Keresahan masyarakat. Jadi kalau bukan kita diawali dari kepedulian sesama. Saya pesimis di Bandar Setia ini karena sudah kita alami sekian tahun itu cukup lama dari 2018. Berarti ya mohon maaf dari 11 anggota dewan di Dapil 6, 1 anggota di Desa Bandar Setia tempat kejadian kita dan sudah 2 periode. Berarti dalam hal banjir beliau apa yang bisa dibuat beliau tentang banjir, Pak? Ya semestinya saya harus berbuat. Kalau saya melihat harus berbuat. Kenapa? Karena nyatanya saya sebenarnya tidak apa namanya, tidak memponis tidak berbuat ya. Tapi banyak yang dibuat dia di lain hal. Ya, lain hal mungkin. Tapi dalam persoalan hal banjir ini kita belum melihat ya. Belum melihat respon yang cepat ya. Kalau ada respon yang cepat, mestinya usulan-usulan di awal itu sudah terjawab sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Ini apakah menunggu korban berikutnya dan ini udah ada korban atau menunggu korban lagi? Nah, ini yang nggak bisa kita tahan lagi, keluhan masyarakat, keresahan masyarakat. Maka kemarin kita langsung ke kabupaten saja karena memang ini sudah persoalan. Ya katakanlah menghilangkan nyawa ini kan udah persoalan besar ini. Tapi saya salut sama beliau karena turun juga ambulan kan, Pak ya. Ya, saya gitu ya, Pak ya. Kalau saya ketika itu memang saya sendiri yang bawa ambulannya karena ambulan Masjid Al-Hadi. Oh, berarti ada 2 ambulan. Kita kebetulan di Dusun 3 ada masjid kita, Masjid Al-Hadi itu ada ambulan. Ambulan khusus untuk masjid itu. Iya, punya masjid yang diperuntukkan untuk masyarakat Desa Bandar Setia. Secara gratis. Saya rasa mungkin ya, ini saya nggak tahu. Apa benar cuman masjid itu yang ada ambulannya? Kalau di Bandar Setia, iya. Kalau di Bandar Setia ya, kalau di Bandar Setia. Mungkin di desa lain ada juga. Masjid apa namanya, Pak? Masjid Al-Hadi Dusun 3. Al-Hadi Dusun 3. Bandar Setia. Iya. Dan selama ini juga kita peroleh itu dari hibah Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, milik masjid ya, kita pergunakan untuk kepentingan umat. Nah, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi pada saat kejadian itu saya sendiri langsung terlibat membawa mobilnya itu tadi. Karena memang korbannya 2, kakak adik gitu ya. Nggak mungkin 1 ambulan 2 orang. Nggak mungkin kan? Berarti menggunakan ambulan beliau. Oke. Ya berarti kan beliau juga peduli kan, Pak ya? Iya, betul. Ambulannya. Betul. Oke. Langkah Bapak untuk memperbaiki komunikasi lah saya bilang ini ya, antar anggota dewan dengan masyarakat. Ini kan permasalahan komunikasinya nih, Pak. Cocok nggak cocok? Iya kan, masyarakat cocok sama ini, nggak cocok sama ini. Nah,
langkah Bapak untuk memperbaiki komunikasi antar masyarakat ini seperti apa Pak? Ini kan komunikasi ini sebenarnya salah satu cara kita untuk tergantung bagaimana kita membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk lapisan masyarakat ya. Sementara kita tahu masyarakat ini kan berbeda-beda ya cara berpikir ya, pola pikir ya. Nah, jadi menurut saya kita kalau memang mampu mengkomunikasikan dengan baik, merangkul semua lapisan masyarakat, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan persoalan apapun yang terjadi di Desa Bandar Setia ini. Karena kita lihat keberadaan 11 wakil rakyat kita ini saya melihat ada keterwakilan setiap desa gitu. Kebetulan di desa kami ini satu orang kan begitu, Desa Bandar Setia gitu. Kalaupun di desa lain juga ada persoalan banjir atau persoalan yang lain, saya kira juga wakil rakyatnya proaktif gitu ya. Tapi kita melihat kalau di Desa Bandar Setia ini karena ini banjir ini sudah menjadi bulan-bulanan ketika hujan turun, kan responnya itu kurang gitu. Berarti butuh 2 anggota dewan di Desa Bandar Setia. Iya, barangkali. Jangan hanya 1. Ditambah, jangan dikurangin. Benar Pak ya? Karena kalau dikurangin sama aja dengan kondisi yang hari ini 1 anggota dewan di Bandar Setia. Kalau misalnya dihapus 1 tadi, tidak ada sama sekali malah diacuhkan kan gitu. Nah, harus ditambah dengan hadirnya Justru Pak kalau itu dia. Amin. Justru kalau mungkin bertambah lebih maksimal ya. Kalau mungkin selama ini mungkin ada 1 kurang maksimal. Nah, coba kita maksimalkan dengan kalau melihat potensinya kan Bandar Setia ini ya sangat memungkinkan. 2 atau 3 kalau kita lihat dari jumlah pemilih begitu ya. Nah, tapi kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakatlah yang menjadi penentu ya, untuk memberikan dukungan ya, motivasi dan juga doanya kan itu. Ya, itu harapan kita. Amin. Semoga aja nanti 2024 beliau bisa terpilih lagi untuk ketiga periodenya dan menambah Bapak untuk periode pertamanya. Tapi pertanyaannya apakah masyarakat mau milih dia untuk 3 periode, Pak? Atau untuk jadi bupati? Itu kembali kepada rakyat yang menjawab itu. Ya kan? Bapak rakyat. Kembali kepada masyarakat. Gitu. Ya. Kalau secara logikanya kan begini. Bebas berpendapat. Logikanya begini, kalau masyarakat kita ini menggunakan rasionalitasnya, kan? Idealnya. Kalau mungkin sudah tadi Ajis kan sampaikan 1 periode, 2 periode. Itu sebenarnya sudah indikator menjadi atau tolak ukur menjadi penilaian masyarakat apakah selama ini maksimal atau tidak, begitu ya. Jadi kita hanya bisa berasumsi seperti itu ya. Maka kita berharap ke depan ini masyarakat kita harus lebih cerdas. Cerdas untuk memilih. Iya, karena ada indikator, ada tolak ukur untuk melakukan penilaian. Selama ini. Nah, sejauh mana kinerja. Karena logikanya kalau kita maksimal berbuat ya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kita sebagai ya katakanlah anggota DPR. Saya pikir ini modal yang paling besar untuk bisa 2 atau 3 periode. Dan tidak membutuhkan usaha-usaha yang berlebihan gitu ya. Nah, yang penting berbuat gitu. Toh juga kita kan diamanahkan menjadi wakil rakyat itu kan untuk mengurusi rakyat, mendengar, melihat langsung, menyerap aspirasi dan kita perjuangkan. Dan saya juga merasakan apa yang dirasakan masyarakat, terutama tadi banjir, Terus yang kedua adalah perbaikan jalan, perawatan jalan, Bahkan di depan lokasi usaha saya ini jalan masih rusak, Simpang Bandung, depan sekolah hancur sekali, padahal itu adalah radiusnya adalah radius yang sudah 2 periode itu. Artinya gini Pak, saya nggak apakah benar bisa anggota dewan itu memperjuangkan aspal atau bukan ranahnya Pak? Makanya tidak terjadi bagus jalan di Bandar Setia. Gimana Pak? Emang tugasnya untuk seperti itu atau gimana? Sangat bisa ya. Harusnya bisa. Harus bisa ya. Karena memang itu salah satu fungsi dari ataupun kewenangan dari DPR kan gitu, ya. Ya kalau persoalan infrastruktur ya, jalan utamanya kita lihat memang hampir semua merata ya. Apalagi di beberapa desa. Ya kalau kita lihat anggaran atau APBD Deli Serdang untuk tahun 2022 sampai 2023 4,3 triliun. Kalau kita lihat lebih paham Pak Rambe daripada Pak semalam. 4,3 triliun ya kalau nggak salah ya. Kemudian khusus di yang membidangi jalan tadi, infrastruktur jalan di Dinas PUPR ya, lebih kurang 600 sampai 700 miliar setahun. Untuk infrastruktur jalan dan khusus dinas itulah ya, khusus dinas untuk PUPR. Khusus PUPR. Tentu di sana ada alokasi untuk jalan, perbaikan jalan, perawatan dan sebagainya.
Nah, kenapa tidak? Benar. Sebagai anggota DPR menyampaikan itu. Kan ya 3 Pak tugasnya. Legislasi, pengawasan, penganggaran. Tidak ada pengaspalan. Jadi nggak usah diaspal kan gitu. Jadi kewenangan yang 3 ini sangat lebih luas sebenarnya. Oh iya. Kenapa tidak mungkin? Benar. Kalau ada kemauan, jangankan kita lakukan sesuai dengan prosedur ya di dalam 3 kewenangan tadi. Secara lisan saja kalau memang ada kemauan, itu tuntas. Siap. Karena yang Ajis tahu juga, untuk mendapatkan anggaran pengaspalan ini, minimal dia harus 3 meter lebarnya. Kalau di bawah 3 meter, itu yang berhak atau yang menjadi kewajiban adalah pemerintah desa. Nah ini kan jalannya besar Pak, lebih dari 3 meter. Ya ini udah kategori jalan kabupaten kan? Bener, harusnya bisa Pak. Harusnya bisa. Bapak nanti kalau terpilih, jangan sampai Pak ini nggak diaspal Pak. Oh saya yang pertama kali saya bilang Pak Rambe, wah Bapak cakap Bapak, bacrit juga Bapak ini, gitu kan. Boleh Pak ya, saya kritik Bapak kalau misalnya Bapak duduk, tapi dalam waktu 1 tahun Bapak tidak bisa memperjuangkan aspal tadi. 1 tahun Pak, bukan 1 periode atau 2 periode. Itu harus ya. Nah, harus ada kritikan yang konstruktif. Bener. Ya. Karena Pak, ini kan daerah konsumtif. Iya kan? Benar. Banyak usaha di sini. Ya apa salahnya lah diperbaiki Pak kan gitu. Saya minta itu Pak. Kalau Bapak duduk 1 tahun aja saya minta untuk Pak tolong Pak jalan kita nih Pak. Kalau bisa 2 tahun drainasenya udah bagus. Wah sedep kalau diberikan amanah kita coba lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Oke mantap. Ya ini podcast ini yang nilai masyarakat Pak. Iya kan kita nggak bisa nilai diri kita bagus atau segala macam ya dengan kualitas Bapak hadir hari ini Bapak menyampaikan gagasan Bapak tadi ya semoga terpilih. Karena Pak saya juga membantu, walaupun kecil-kecilan, bongkahan-bongkahan bangunan saya yang untuk di lantai 1, itu saya tempel di situ, Pak. Agar janganlah ada lagi yang rusak bannya gara-gara di sini, kan gitu, Pak. Bocor dan lain-lain, kan kasihan, jadi Pak. kalau kita melihat itu kan malu ya sebenarnya. Benar. Partisipasi masyarakat berperan aktif dalam mengatasi persoalan jalan yang berlobang itu. Benar. Dengan menutup menambal istilahnya gitu. Benar. Padahal kan pemerintah ada DPR. Ini kan harus sinergi. Iya, benar Pak. Saat terakhir saya mau bahas tentang IMB atau PBG. Setiap bangunan memiliki IMB, sekarang namanya PBG. Iya, rubah nama ya. Iya, itu memiliki syarat. Termasuk ruko ini. Ruko ini memiliki IMB, PBG. Nah, ketika ada kita temui bangunan yang tidak ada panduk PBG-nya atau IMB-nya, ya, pelangnya, artinya kan dia tidak memenuhi syarat. Iya. Nah itu seperti dan sudah terbangun. Ya, ini harusnya seperti apa? Menurut Bapak pribadi? Ya. You know lah, I mean. Ya. Ketentuannya kan harus kita ikuti ya. Benar. Ya, sebagai warga negara, kemudian juga pemerintah membuat aturan. Tentu harus kita ikuti ya, agar dalam pelaksanaan apapun yang kita buat memperoleh legalitas ya, dari pemerintah. Ya kalau ada bangunan tanpa ada pelang, katakanlah IMB, ya, ini kan sesuatu hal yang harus dipertanyakan. Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau yang ngelakuin itu adalah pejabat publik, yang memiliki privilege, apakah itu bisa menjadi contoh masyarakat? Itu kan contoh yang buruk. Oh iya, itu tidak ya contoh yang buruk yang mestinya kita malu ya. Ini kan justru menciptakan ketimpangan ya. Ada sebuah diskriminasi namanya ya. Jangan karena kita punya posisi. Benar. Lantas kita semua menabrak aturan. Kemudian kepada masyarakat disamakan aturan itu, berlaku aturan itu. Itu nggak boleh. Mestinya kan kalau kita sebagai pejabat publik, kitalah justru yang berperan untuk mensosialisasikan itu. Karena kalau itu berjalan, ini akan salah satu menambah pendapatan daerah. Iya. Karena salah satu saya baca juga syarat mendirikan bangunan itu dari jalan ke bangunannya itu sekitar 3 sampai 5 meter. Nah nyatanya ya kita lihat ada beberapa bangunan yang ada di Bandar Setia ini tidak melakukan hal itu dan tidak memiliki IMB PBG. Boleh nggak masyarakat untuk menuntut itu Pak? Ya mestinya masyarakat harus mempertanyakan itu karena ada ruangnya masyarakat mempertanyakan itu kepada pihak yang berkompeten. Misalkan kita punya wakil rakyat. Ini kan semua pembahasannya sama. Pemerintah juga tidak serta-merta melakukan aturan tanpa ada kajian secara akademis dan secara aturan birokrasi dan hukum kan gitu. Nah ini duduk bersama lembaga eksekutif dan legislatif. Jadi kalau memang sudah kesepakatan tegakkan aturan. Nah kalau masyarakat dirugikan, masyarakat punya hak untuk mempertanyakan dan meminta keadilan kepada pemerintah. Saya jadi khawatirnya gini Pak, bukan khawatir bentrok atau mengganggu masyarakat, saya khawatirnya masyarakat mencontoh. Nah itulah dia, jadi harus
harus diawali sebenarnya ya pemerintah ya, kemudian juga lembaga eksekutif dan legislatif ini harus menjadi contoh sebenarnya. Menunjukkan contoh karena ada aturan agar masyarakat juga bisa mencontoh itu. Kalau di awal sudah salah di awal, bisa saja mengikut masyarakat. Berarti Bapak nggak setuju ya kalau ada bangunan itu tidak ada IMB atau PBG-nya? Tidak setuju Pak ya? Tidak setuju, karena itulah salah satu yang memperlambat atau untuk memperoleh pendapatan kita itu tidak tercapai targetnya. Oke, boleh nanti Bapak pulang lihat kanan dan kiri ada nggak PBG-nya? Ya, itu hampir banyak memang di beberapa kecamatan, desa-desa seperti itu ya. Oke Pak, ini kan Bapak sekarang lagi berhadapan dengan anak muda. Ya. Saya pengen Bapak sampaikan kepada teman-teman yang nonton ini atau bapak-bapak ibu-ibu yang nonton ini yang memiliki anak muda, ya harusnya peran anak muda ini untuk di 2024 seperti apa Pak? Saya berharap anak muda ini, kaum milenial, jangan larut dalam situasi zaman yang serba tidak menentu ini ya, apalagi di zaman IT dengan digital ya. Justru harus memanfaatkan yang ada dengan teknologi ini agar pemuda kalangan milenial ini harus termotivasi lagi untuk lebih bisa meningkatkan kreativitas dan berinovasi. Kalau memang potensi dalam dirinya, karena kita tahu sendiri, ya kita kan lebih tahu potensi kita ada di mana. Secara talentanya kalau memang kita ada di politik misalkan, menjadi seorang entrepreneur misalkan, atau menjadi seorang guru, ya itu kita yang menentukan. Karena sejatinya ketika kita ditempa di pendidikan formal, kita tahu kemana arah potensi kita gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat sekarang ini, apalagi bangsa kita ini dibutuhkan peran pemuda kalangan milenial harus lebih berperan aktif untuk menyikapi kondisi bangsa ini. Kondisi politik lah kondisi bangsa ini, apakah dia politik ya, kemudian juga ekonomi dan sebagainya. Salah satu contoh, saya cenderung melihat pemuda sekarang ada di mana-mana. Ketika ada komunitas-komunitas masing-masing, kecenderungan itu hanya ngumpul tapi tidak ada ide. Ngumpul itu kan sama dengan membuang waktu, ya kan? Tapi tidak ada ide yang melahirkan sebuah kreativitas dan tidak ada inovasi gitu. Ini yang harus kita rubah. Jadi kalau ada kelompok-kelompok komunitas pemuda atau milenial, ini justru harus berperan aktif untuk memotivasi, berinovasi, menciptakan hal-hal yang kreatif. Nah, termasuk juga menyikapi persoalan bangsa ini terkait masalah politik misalkan. Pemuda, kaum milenial tidak boleh alergi dengan politik. Itu salah. Nggak boleh. Karena ke depan estafetnya itu adalah pemuda. Hari ini pemuda gitu ya, milenial bicara politik, aduh kampungan katanya. Seolah-olah pemuda itu bukan ranahnya membahas politik. Itu salah menurut saya. Justru pemuda harus lebih semangatnya luar biasa. Karena persoalannya ke depan ini harapan kita pemuda yang mengarahkan baik di daerah bahkan di tingkat nasional gitu. Penting itu harus kita pahami, jangan alergi dengan politik seperti ya kata Pak Profesor Yusril ya kan. Segudang kepintaran tidak ada artinya apa-apa dibanding segenggam kekuasaan. Artinya kekuasaan itu penting. Maka itu memperoleh kekuasaan itu dengan politik. Jadi pemuda jangan terlena dengan. Tapi jangan gunakan kekuasaan ini hanya untuk kantong sendiri. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Kekuasaan dalam arti yang positif. Siap. Kita tahu. Tadi saya sudah sampaikan juga Pak Rambe akan mencalonkan diri dari PBB. Partai Bulan Bintang. Beri saya alasan singkat kenapa harus PBB yang hari ini PBB termasuk partai yang kecil. Saya melihat Partai Bulan Bintang ini ya itu yang menjadi pandangan masyarakat, partai yang kecil ya. Justru partai yang kecil ini bagi saya mungkin bisa mengajak masyarakat ya semua kalangan untuk bergabung, karena secara umum partai politik yang kecil ini, katakanlah PBB ini, masih ada upaya dan usaha untuk bisa mengakomodir ataupun merangkul semua komponen masyarakat yang ada. Dan saya juga melihat di Partai Bulan Bintang ini, di awal dia berdiri tahun 99, hitoh perjuangannya masih tetap, masih garis lurus gitu. Mungkin itu yang membuat dia tidak bisa besar, ya kan? Karena dia masih tetap di dalam koridor perjuangannya. Mantap.